Bingung punya uang dingin, dimasukin investasi apa? Ini saya kasih tahu. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rich dari Rich B77. Oke, di channel ini seperti biasa saya bikin series itu cicil Bitcoin sampai nikah. Sekarang episode ke-32 kalau nggak salah. Di episode ke-32 ini, seperti biasa kita akan ngelantur dulu. Tapi saya akan bawakan topik itu bagaimana sih cara ngatur portofolio kripto kalian. Kenapa sih saya pilih kripto? Karena saya Gen Z, generasi Z. Milenial dia dapat saham. Tapi sini semuanya terbuka ya. Saya punya saham juga, punya kripto juga, punya emas juga. Tapi saya akan spesifik bagaimana cara ngatur portofolionya. Kalau mau lebih jelas dan sederhana, saya ada e-booknya di bawah, itu cara buat portofolionya. Tapi saya jelasin sini secara singkat aja. Nggak terlalu banyak makan waktu, tapi pasti Anda mengerti, oke? Tapi kita mulai dengan kenapa investasi itu penting. Saya tinggal di Bali itu, masih banyak warga kita yang tidak tahu investasi. Sebenarnya sih gampang, itu emas bisa jadi jalur investasi. Cuma ya gimana sih cara ngebit inflasi kita? Inflasi kita itu di Indonesia itu memang sih datanya kurang akurat. Sesuai BPS itu kurang akurat banget itu loh. Ya memang sih benci. Ya. Pengen berkata kasar tapi nggak bisa. Ya dari BPS itu datanya sedikit ngaco menurut saya, bisa dimainin dari setiap daerah itu, data penjualan, data investasi, dan masih banyak lagi. Tapi di Indonesia itu dunia kripto itu sangat berkembang, regulasinya sangat berkembang, lebih maju dari negara-negara lain tuh. Jadi ini it's masa depan di dunia finance itu. Kenapa orang yang paham finance itu sangat berguna? Jika orang tua kalian paham finance, saya yakin anak-anak akan aman itu aja. Kenapa nikah harus paham finance dulu? Karena ini jika kamu sebagai laki-laki gitu, nanti kamu ngidupin istri kamu dan anak kamu harus sebaiknya paham finance itu. Finance dalam artian personal finance, gimana cara ngatur keuangan. Kepala rumah tangga itu atau ibu rumah tangga itu baik tahu dengan finance agar mereka bisa ngatur itu. Inflasi kita itu sangat tinggi, apalagi percetakan bulit M2 money supply atau percetakan uang di dunia itu lagi naik-naiknya. Jadi kalau uang dicetak, harga aset itu pasti akan naik gitu ya. Entah itu Bitcoin, emas, tanah, segala macam. Itu namanya efek dari percetakan uang itu. Secara sederhana, saya jelaskan secara sederhana itu biar kalian ngerti itu. Oke, sekarang pertanyaan gimana sih investasi yang benar itu? Investasi yang benar, saya selalu ingatkan pada follower saya itu investasi yang Anda tahu. Jika Anda tahu tanah, ya investasi tanah. Jika tahu emas, ya investasi emas. Investasi Bitcoin, jika tahu teknologinya secara dalam, investasi di Bitcoin. Kenapa saya investasi Bitcoin? Ya karena itu. Dan ini saya info ya, video ini portofolio yang saya gunakan itu portofolio eksperimen. Istilahnya saya bukan buang uang sih, saya sisihkan dana saya buat konten aja. Saya nggak taruh Bitcoin saya di exchange, saya taruh di cold wallet itu. Trezor saya ada videonya juga, cara beli cold walletnya di mana dan aman itu. Nah ini kalau saya pakai cicilnya cold wallet itu gimana ya, itu agak ribet sih, jadi saya taruh di exchange aja untuk konten ini. Oke, gimana cara ngaturnya? Yaitu jika Anda Bitcoin Maxi, Bitcoin itu udah alpha di market ya, kalau Anda ngerti, bukan beta lagi, tapi dia beta di dunia kripto itu. Dia alpha di market financial itu. Alpha itu artinya sesuatu investasi yang akan returnnya besar itu. Oke, kalian boleh pakai 70-30. Nah, saya yakin orang itu pasti punya kreativitas sendirinya ya, apalagi ngatur portofolio. Tapi kalau saya saranin, ini adalah perpaduan yang sangat baik untuk di dunia kripto. Tapi bisa dicampur saham ataupun segala. Tapi ini saya bahas di kriptonya aja. Oke, 70% kalian bisa taruh di Bitcoin.
Why? Karena itu beta play, itu paling safe jika draw. Paling Bitcoin drawdownnya sampai 50% kalau bear market itu. Ya, it's fine kalau kalian bisa nahan lonjakan emosi. Yang paling penting di investasi itu adalah mengatur kesabaran atau emosi. Ya turun tambah beli. Ingat, dalam sistem pembagian portofolio ini harus DCA, yaitu 70% di Bitcoin, 30% di altcoin yang Anda ketahui. Sepertinya mungkin 10% BNB, 10% Ethereum, 10% XRP. XRP kebetulan saya punya dan sudah cuan lumayan. Naiknya per bulan ini udah 50% lebih. Jadi setengah dari itu, ya itu sudah bagus sekali kan itu. Kalau mau moonback juga boleh, tapi saya masih hold karena komunitas XRP itu kuat sekali. Saya nggak nyaranin Anda beli token apapun, Bitcoin pun saya nggak nyaranin, ini not financial advice, cuma ini yang saya lakukan. 70% di Bitcoin dan 30% di altcoin. Altcoin yang punya fundamentalnya seperti BNB, ada exchange-nya, Ethereum memang ada jaringan yang dipakai untuk di apps, XRP juga memang ada backingnya itu Ripple gitu, dan sudah ada kerjasama dengan banyak bank gitu, gitu. Di Jepang juga udah dipakai secara real time gitu. Jadi itu fundamentalnya. Tapi kalau kalian suka trading di meme coin, jika 30% itu kita ambil 10%-nya juga. Itu mungkin trading di altcoin yang micin misalnya. Micin kayak meme coin, kayak AI coin yang basisnya micin. Micin itu artinya sebenarnya scam, cuma kalian pengen uangnya jadi lebih gede lagi, misalnya 1 juta dapat 10x, wah itu lumayan kan, dapat 10 juta, dapat 100 juta. Bisa jadi, nggak ada yang nggak mungkin di dunia kripto ini, selagi masih di bawah matahari kan itu. Itu kalian bisa ambil 10%-nya itu 3 juta. 3 juta itu udah bagus banget. Nah, itu yang saya bisa sarankan, 70% itu di Bitcoin dan 30% itu altcoin yang berfundamental. Di 10%, 30% tersebut itu bisa pakai misalnya 100 juta. Kan 70%-nya 70 juta di Bitcoin. 30%-nya itu kan 30 juta. 30 juta itu dibagi lagi, banyakin di fundamental coin seperti BNB, Ethereum, dan XRP. 10% dari 30% tersebut Anda belikan koin-koin micin yang Anda mungkin akan naik 10x atau 100x, mungkin nggak masalah itu. Oke, kita langsung aja ke cicil Bitcoin sampai nikah episode ke-32. Kita akan pakai HP biasa ini, seperti biasa. Oke, kita sebelum beli itu kita punya 0,0068 setara 13,2 dan profitnya 2,3. Kapan lagi profit 2,3 juta ya. Kita akan beli Bitcoin di harga 1,933 miliar, itu sekitar 117-118 ribu US dollar ya. Kita akan beli di Pucuk bang, ini nggak peduli harganya berapa aja, saya beli aja. Oke, kita beli 350 ribu. Selanjutnya beli sekarang. Oke, kembali. Ini wallet kita totalnya. Kita sudah punya 0,007 Bitcoin, itu setara dengan 13,6 juta dan kita profit 2,36 juta. Thank you so much yang udah ngikutin video saya. Bisa minta tolong subscribe, like, dan komen untuk kemajuan video saya. Kalau mau support, kalau mau bikin action boleh di bawah, itu support saya juga sebenarnya, tapi itu terserah kalian, itu pilihan kalian itu. Saya senang berbagi ilmu, saya pengen buat legacy di dunia ini, nggak mau ya sebelum masuk tanah itu mati atau apa. Setidaknya punya legacy gitu loh. Ya pasti nikah sih itu aja. Tapi bukan dana nikah, bukan ini ya. Ini cuma seriesnya nama. Jangan taruh dana nikah Anda di Bitcoin, taruh di RDPU gitu aja. Thank you so much. Thank you.